Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Galeri Analisa Forex. Kemarin kita di tanggal 28 ada analisa dari gold dan ini kelanjutan dari analisanya. Gold ini sesuai plan ya, dia naik dan dia pullback. Cuman kemarin itu dia kan di sini harga berhenti di sini mau membentuk pattern W. Saya pikir seperti itu. Ternyata dia malah turun lagi ke bawah. Dia membentuk springnya di sini, bukan di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat lagi, dia itu membentuk yang namanya pattern falling wedge. Dia membentuk pattern falling wedge. Pattern falling wedge di sini. Nah, kemarin kalau dalam fase akumulasi kita memang bisa yang namanya buy. Kemarin harga kan sempat berhenti di sini, kita buy bisa. Karena memang belum terbentuk pattern falling wedge, jadi saya tidak berani untuk nge-buy di situ. Karena kalau kita nge-buy di situ, kemungkinan stop loss di sini bisa kena stop loss. Tapi kalau stop loss-nya agak bawah ya nggak kena. Nah, sekarang kemarin kan harga itu kena di weekly kemarin ada yang cukup menarik itu. Kita lihat di sini kan ada rally base rally. Ada rally base rally di sini. Dan itu cukup menarik ya, kemarin sudah dijelaskan kenapa. Nah, ini kemarin yang break support kuatnya. Nah, sekarang kita balik ke H1 ya. Kita lihat di H1 lanjutan dari kemarin. Nah, sesuai plan harga membentuk pattern double bottom. Nah, sekarang dia juga sudah engulf dari yang namanya ini. Drop, base drop, flag limit di sini yang udah nggak fresh kemarin yang sudah saya jelaskan itu. Dia udah break dari sini. Nah, sekarang di sini ada lagi MPL yang belum ke retest. Nah, ini menjadi range pass-nya dia. Ya, harga engulf dari range pass dan dia akan ngejar range pass yang kedua di sini. Ini range pass yang pertama. Nah, di sini ada Quasimodo yang di-ignore sama dia. Itu akan terlihatnya di time frame yang lebih kecil lagi. Dan di sini juga ada SR Fleet yang juga bisa menjadi sebuah tahanannya dia. Dan biasanya decision point itu selalu sejajar simetris dengan yang namanya support resistance flip. Kita lihat di M30-nya. Nah, ini ada Quasimodo di sini. Quasimodo harusnya kan ini dia membentuk yang namanya high di sini. High. Di sini dia membentuk low. Di sini dia membentuk higher high, ini lebih tinggi ya. Higher high. Dan ya di sini membentuk lower low. Nah, kalau kita lihat dari sini, pasti yang ada di pikiran kita ini kan juga dari secara market structure-nya itu kan dia masih membentuk low, high, lower low, lower high, lower low. Pasti kita akan berpikir dia membentuk lower high lagi dan lower low lagi. Tapi kan harga itu tertahan di area demand di weekly yang sangat cukup kuat. Jadi dia kemungkinan akan reversal dan ini sudah terbukti dia reversal. Dia tidak membentuk
lower high dan lower low lagi. Nah, di sini terjadi manipulasi dari Quasimodo-nya ini. Quasimodo QMTR ya, Quasimodo tak respect di sini. Dan dia membentuk higher high. Dan di sini kalau kita lihat ada juga flag limit yang di sejajar dengan simetris dengan support resistance flag tadi. Jadi kita bisa tunggu harga kena range pas di sini. Ini range pas flag limit, rally base rally, flag limit, rally base rally. Nah, ini dikasih biru aja karena demand. Untuk supply warna merah supaya jelas. Nah, sekarang kita tunggu harga nanti datang ke sini itu bagaimana. Terus nanti kita juga lihat reaksinya kayak seperti apa. Nah, ini kalau kita kasih tanda ini sebagai pas 1, ini sebagai pas 2. Nah, karena harga sudah engulf di drop base drop ini, flag limit yang nggak fresh. Flag limit tidak fresh. Flag limit tidak fresh ini sudah di retest di sini ya, ini yang membuat flag limit ini nggak fresh. Kemudian dia di engulf. Nah, sekarang kita tunggu dia di sini karena di sini juga ada momentum bullish yang cukup kuat. Tapi nggak menutup kemungkinan harga juga bisa ke sini. Karena di sini juga ada rally base rally. Tapi kita lihat lagi, di sini ada support kuat yang bisa nahan harga. Dan ini juga ada Quasimodo yang nggak direspon. Jadi kemungkinan ini kan yang rally base rally ini yang membreak Quasimodo di sini. Berarti ini cukup kuat untuk nanti bisa menaikkan harga. Kemungkinan nanti harganya akan jalan ke sini. Kita lihat nanti kedatangannya seperti apa dan harga akan naik ke sini. Jadi kita bisa TP di situ. Tapi kalau mau lebih amannya lagi kita bisa TP 1 di sini di swing high-nya dia. Kita bisa ambil TP di sini. Kena pas 2-nya di sini. Tapi kalau mau TP di sini juga nggak apa-apa. Nah, ini juga hati-hati karena di sini juga dia ngebentuk sebelum kita TP di sini. Di sini juga kita lihat ada yang namanya FTR. Ya, FTR di sini. Nah, ini juga bisa jadi nanti sebagai tahanannya dia untuk untuk bisa naik lagi atau enggak kita lihat dulu ini bisa engulf atau tidak. Ini area yang ini bisa engulf atau enggak. Kalau dia engulf, kemungkinan dia bakal kejar ke sini. Jadi kita tetap harus tunggu reaksi harganya gimana nanti di time frame. Bisa dilihat lagi di time frame yang lebih kecil lagi. Nah, kalau dilihat di time frame yang lebih kecil lagi, dia di sini juga ngebentuk yang namanya kayak pattern flag. Nah, kayak pattern flag. Tapi kalau kita mau open di sini itu ya boleh-boleh aja juga, nggak masalah. Tapi harga sudah mendekat ke area demand dari H1 tadi yang kita ini flag limit yang cukup kuat karena mampu membreak dari Quasimodo ini. Kenapa saya bilang boleh? Karena di sini harga masih bisa naik ke area supply ini. Kalau dia nggak mampu naik dari sini, kita bisa open sell dan TP-nya di sini. Tapi untuk sekarang masih belum dulu. Kalau kita lihat juga ini harganya udah compression ya. Ini demand yang udah di retest. Ini demand yang udah di retest. Ini juga. Oh, ini masih fresh di sini nih. Ya. Ini udah di retest.
Demand ini udah di retest nih. Ada compression di sini. Ya, kemungkinan harga bisa naik ke sini. Ini ada MPL-nya, atau harga juga bisa naik di sini. Ini adalah FTR-nya. Ini FTR-nya di time frame kecil. Tapi kalau saya sendiri lebih baik mengikuti arah dari time frame besar, karena ini yang 15, lebih baik saya cari buy-nya daripada sell-nya, karena ini sudah mau dekat dengan range demand yang di H1 tadi yang mampu ngebreak harga ini, dan trennya juga sudah menunjukkan reversal. Di sini kan kalau dilihat ini harga di sini kan dia bentuk yang namanya high, lower. Nah, ini lower low, lower high, lower low, low. Di sini dia bentuk. Nah, di sini dia bentuk lower low, lower high lagi, dan ini juga. Ya, kalau kita lihat ke bawah, sebentar. Nah, di sini harga ngebentuk lower low lagi, dan ini sudah di break. Sudah di break menjadi higher high. Berarti kan coding selanjutnya itu kan berarti dia membentuk higher low di sini. Jadi lebih baik menunggu harga datang ke sini dan kita nge-buy. Kita bisa TP di sini. Kalau di time frame lebih kecil tadi ini sudah di retest, dan berarti ini sudah nggak fresh area yang tadi di sini ada MPL dan FTR tadi. Berarti kita bisa asumsi bahwa dia bakalan nge-break ke atas dan dia bisa sampai ke area sini. Jadi saya lebih baik akan menunggu di sini dan kemungkinan saya akan TP di sini. Nah, kita bisa lihat lagi nanti bagaimana hasil dari analisa ini. Nah, saya juga bisa menambahkan analisa di sini. Jadi saya mau menganalisa yang namanya AUD/USD juga. Ada hal yang cukup menarik di AUD/USD, hampir sama seperti gold tadi ya. Dia juga ini membentuk spring, dan itu kalau kita lihat ke time frame yang lebih besar di weekly, dia itu kena dari rally base rally-nya. Di sini rally base rally yang cukup penting. Ini di sini ada rally base rally, flag limit ini ya. Nah, ini. Dia kena dari range pas harga rally base rally di time frame weekly yang cukup penting. Kenapa cukup penting? Karena dia mampu break drop base drop di sini. Ini drop base drop di sini ya. Ini flag limit yang di-ignore sama dia, yang nggak direspon sama dia. Ya, ini flag limit. Ini nggak direspon sama dia. Dia malah lanjut ke atas. Jadi kalau biasa kita sebutnya ini swap level. Swap level dari flag A. Di sini ada flag A-nya. Dari flag A jadi flag B di sini ya. Flag B-nya itu rally base rally. Jadi ini cukup kuat karena mampu break harga. Di sini ada perubahan arah harga. Sejarah masa lalu dia reversal di sini, dan yang menyebabkannya itu ini, dia mampu ngebreak harga ini. Jadi kemungkinan di sini dia ketahan di demand dari weekly. Nah, kalau kita lihat secara Fibonacci, biar lebih akurat kita pakai line chart. Ini kemungkinan udah kena di 161. Nah, 161 biasanya itu area pembalikan harga. Nah, sekarang kita balikin lagi ke candlestick. Nah, kita lihat di daily. Nah, di daily dia udah membentuk yang namanya candle
bullish engulfing. Di situ jadi suatu tanda bahwa ini harga akan reversal. Tapi hati-hati juga, di sini ada tahanan, ada drop base drop. Nanti kita lihat lagi di time frame kecil, kita bedah lagi di dalam drop base drop ini ada apa. Nah, sekarang kita lihat di time frame H4. Di time frame H4 ini kelihatan ya, dia membentuk V pattern, dan ini di sini ada dia seperti membentuk spring. Seperti yang kemarin di gold, dia juga bentuk yang namanya spring. Nah, kalau kita lihat lagi ke time frame yang lebih dekat di H1 ya, dia seperti gold. Dia udah ngebentuk di sini namanya lower high, lower low, dan di sini udah di break jadi higher high. Nah, ini kalau kita lihat lagi, ini juga area harga di sini sampai ke sini ini udah terbentuk yang namanya compression. CP ya, kalau kita biasa sebutnya itu CP. Nah, ini supply yang di sini udah dimakan habis, dan ini supply yang terakhir sudah di break sama ini. Jadi di sini juga ada level penting harga yang di sini ini udah di break. Nah, ya. Dan ada satu level penting lagi di sini, support resistance flip yang di break. Di sini ada drop base drop ini yang penting di sini. Ini udah di break sama harga. Nah, kemungkinan harga nanti akan larinya ke bisa turun ke daerah sini. Kita tunggu, kita lihat lagi. Ini harga udah hampir kena ya. Situ ada demand ya yang cukup kuat karena yang tadi mampu ngebreak si drop base dropnya ini. Nah, kalau kita bisa lihat lagi, ini juga ada kemungkinan dia ngebentuk yang namanya pattern head and shoulder ya. Ini bentar dulu aja. Ini ya, ini left shouldernya, ini headnya. Nah, kemungkinan dia ngebentuk right shouldernya seperti ini. Tuh. Tapi ini belum terjadi ya right shouldernya, jadi kita cuman berasumsi aja. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Di sini ada drop base drop sebagai tahanan ya. Drop base drop yang nanti akan jadi range pasnya dia. Ini kita kasih warna merah untuk kita jaga-jaga di situ. Supaya nggak bingung, ini dihapus dulu aja. Nah, ya tadi di sini harga sudah kena range pas di time frame besar weekly ya, demand. Nah, ini jadi tahanan. Ini harga kan masih compression. Nah, kalau dalam compression seperti ini kemungkinan harga bakalan lari kencang di break. Nah, ini ada rally drop base drop yang di break sama rally base rally. Kita lihat di time frame kecil mau lebih jelasnya. Nah, ini ada kelihatan rally base rally. Nah, kalau kita ke time frame lagi yang lebih kecil di M30, nah kita bedah lagi rally base rally-nya. Ini ada namanya MPL, dan di sini ada rally base rally lagi. Nah, di sini ada rally base rally lagi yang sudah kena ya, sudah hit. Nah, kita lihat dia ini mampu ngebreak apa enggak. Tapi kalau dilihat lagi, diturunin lagi di zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil, dia ini udah ngebentuk Quasimodo. Dia udah ngebentuk Quasimodo di sini, low, high, lower low, higher high. Nah, kalau saya sih ini lebih berani untuk nge-buy karena di time frame kecilnya ini udah kebentuk yang namanya Quasimodo. Dan untuk TP-nya itu karena ini compression ya, compression habis sudah supply-nya, ya TP-nya bisa di atas ini. TP-nya bisa di sini. Tapi untuk jaga-jaga kalau harga bisa aja nge-break ke bawah,
stop lossnya di sini. Nah, jadi seperti ini nanti perbandingan harganya itu. Kita seperti ini ya. Ini kita TP di sini. Dan harga sekarang ada di sini ya. Harga ada di sini dan kita stop lossnya untuk jaga-jaga sih di sini. Tapi kalau memang sudah yakin ya bisa di sini stop lossnya. Kita lihat dulu di time frame lebih kecil seperti apa ini. Ini udah di time frame 5 menit ya udah ngebentuk higher high dan ini kayak pattern flag di sini. Atau penan ya. Ini penan nih, penan. Nah, kalau memang sudah yakin ya SL-nya kalau memang kejauhan bisa dikecilin lagi di sini ya, karena itu ada bentuk pattern penan. Tapi hati-hati lagi di sini ada, ini kan penan ya, tapi di sini ada, hati-hati di sini ada rally base drop, rally base drop. Nah ini rally base drop yang belum di retest. Tapi ini memang bukan original karena dia reaksi dari sini. Nah, kalau dia mampu engulf seperti ini ya, dia masih nanti akan lanjut ke atas lagi. Tapi kalau memang mau ngebuy-nya sekarang ya bisa stop loss-nya di sini di area ini. Kita ikut dari si chart pattern-nya ini. Tapi ini juga udah nggak bagus sih, udah deket banget ya. Mungkin kita TP-nya di MPL-nya sini, di sini ya, di support resistance flip-nya ini, stop loss-nya di sini. Itu bisa seperti itu. Karena kita ikutin gelombang dari time frame besarnya itu buy, jadi kita bisa kuat buy. Ya, itu sih dari saya. Kan kalau kita lihat juga ini kan yang ngebreak ini ya, berarti ini jadi tahanan kuat ya. Harusnya ini udah nggak kuat lagi. Nggak mungkin turun lagi sih. Kalau kita lihat dari Fibo, secara Fibo ini mungkin udah di 36. Coba ya kita lihat. Di 61,8. Nah, dia udah kena 61,8. Nah, berarti ada kemungkinan dia naik. Dan kalau kita lihat dari time frame besarnya itu di sini itu kayak ngebentuk flag juga ya di sini. Ini kayak ngebentuk flag nih. Ini kayak ngebentuk flag ya. Nah, flag. Chart pattern flag bukan flag limit loh ya, beda. Nah, ini. Kalau flag itu kan TP-nya dari ininya ya, dari tiangnya ini. Berarti kan kita bisa lihat dari sini ya. Dari sini, ambil ke sini. Terus kita tarik ke sini. Nah, kan TP-nya pas di area tadi yang saya tandain itu. Cuma ini kayaknya terlalu tinggi. Ini di sini ada drop base drop, mesti hati-hati. Kalau kita nurutin chart pattern, lebih baik turunin sedikit, kita TP-nya di sini aja. Itu lebih aman daripada nanti harga bablas lagi balik ke bawah belum sempat kena TP. Jadi stop loss di sini, TP-nya di sini. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan untuk hari ini. Jadi kelanjutan dari analisa gold yang tanggal 28 bulan 9 kemarin, dan ini ada tambahan lagi analisa dari AUD/USD. Nah, untuk AUD/USD nanti kita lihat lagi coba kelanjutannya gimana, apa bisa sampai TP atau dia bakal turun lagi ke bawah, itu bisa aja terjadi. Tapi ini kuat sih, ini demand kuat karena mampu ngebreak dari drop base drop di sini. Ya, itu aja. Semoga bisa membantu teman-teman dalam analisa untuk
lihat lagi analisanya masing-masing dari teman-teman bagaimana, karena analisa orang tuh bisa beda-beda ya. Jadi ini cuma sebagai referensi aja. Terus jangan lupa juga untuk like, komen, kalau ada pertanyaan bisa di komen, dan bantu juga subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang untuk analisa-analisa selanjutnya lagi yang bisa kita bagi bareng-bareng dan kita bisa belajar sama-sama untuk analisa market. Yaitu aja, sekian dari saya. Terima kasih.